Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, ketemu lagi belajar bersama buku nih. Kita belajar tentang sistem reproduksi manusia di kelas 9 semester 1. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Jadi nanti kita belajar tentang mitosis dan meiosis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dan simak pembelajaran berikut. Pembelahan sel. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk bereproduksi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Alasan pertama, sel membelah untuk pertumbuhan. Karena makhluk hidup itu dapat tumbuh karena sel-sel terus membelah dan bertambah banyak. Semakin banyak sel, maka ukuran makhluk hidup akan semakin besar. Yang kedua, sel membelah untuk perbaikan. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mengalami luka? Apakah luka di tubuhmu sembuh? Sebenarnya saat tubuhmu terluka, artinya jaringan tubuhmu mengalami kerusakan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu itu adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan ketiga, sel mengalami pembelahan adalah untuk bereproduksi atau perkembangbiakan, di mana perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Nah, pada reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Bahasa lainnya, omniselula aselula. Jadi pada awalnya manusia itu hanya berasal dari satu sel saja. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia saat dewasa mencapai 200 triliun sel. Nah, anak-anak, pembelahan sel yang terjadi di tubuh kita dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri pembelahan mitosis. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Digunakan untuk pertumbuhan atau perbaikan sel. Pembelahan bersifat tidak langsung karena melalui tahap-tahap pembelahan. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Jika jumlah kromosom induknya 2N, maka jumlah 2 sel anak yang dihasilkan juga 2N. Kita lanjut ke siklus sel. Perhatikan gambar berikut. Jadi siklus sel itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan interfase atau fase persiapan atau pembelahan sel. Yang kedua, tahapan mitosis atau tahap-tahap pembelahan. Fase interfase merupakan fase persiapan pembelahan. Fase ini fase terlama dalam siklus sel, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah fase G1 atau gap growth 1. Fase ini adalah fase pertumbuhan primer, di mana sel mulai tumbuh membesar. Yang kedua, fase S atau sintesis DNA, fase replikasi DNA. Di sini sel mulai melakukan metabolisme, tumbuh dan berkembang. Kemudian fase G2 yaitu fase pertumbuhan sekunder, di mana terbentuk organel-organel sel. Selanjutnya kita masuk ke tahapan mitosis. Sebelum belajar tentang pembelahan mitosis, kita mengenal dulu bagian-bagian sel. Di dalam sel ada inti sel dan kromatin yang dilindungi oleh membran inti. Kemudian ada sitoplasma yang di dalamnya terdapat sentriol yang dilindungi oleh membran plasma. Mari kita bahas tentang pembelahan mitosis. Ada 4 tahap dalam pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Nah, anak-anak, perhatikan fase-fase pembelahan mitosis berikut.
Fase pertama adalah profase. Di sini terjadi pemadatan kromatin menjadi kromosom yang terdiri dari 2 kromatid dan dihubungkan oleh sentromer. Kemudian inti sel dan membran inti mulai menghilang. Lalu sentriol mulai menjauh dan terbentuk benang-benang spindle. Tahap selanjutnya adalah metafase. Di sini kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel di bidang ekuator. Kemudian tahap anafase, di mana masing-masing kromosom bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Terakhir, tahap telofase. Di sini nukleus, kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi pembagian inti sel atau karyokinesis. Kemudian terjadi pembagian sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat sehingga menjadi 2 sel anak. Sel anak yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Mari kita buat bagan pembelahan mitosis. Dari bagan dapat dilihat bahwa sel tubuh yang bersifat diploid 2N mulai membelah atau menduplikasikan kromosom dan kromosom mulai terpisah. Kemudian menjadi 2 sel tubuh diploid yang sifatnya sama dengan induknya, yaitu memiliki jumlah kromosom sama-sama 2N. Baiklah anak-anak, kita lanjut membahas tentang pembelahan meiosis. Ciri-ciri pembelahan meiosis yang pertama terjadi pada sel kelamin atau gamet, digunakan untuk proses reproduksi. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya atau bersifat haploid. Kemudian berlangsung dalam 4 fase sama seperti mitosis, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun dengan 2 kali pembelahan sel secara langsung, yaitu dengan 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis kedua. Kita masuk ke siklus sel. Sama seperti mitosis, meiosis juga mengalami siklus sel yang diawali dengan interfase. Lalu masuk ke tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Selanjutnya mari kita sama-sama melihat proses pembelahan meiosis. Kita perhatikan tahap interfase. Di sini kromatin yang bersifat diploid ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Kromatin yang berwarna biru berasal dari ayah dan yang berwarna merah berasal dari ibu. Kemudian DNA dalam kromatin mengalami replikasi, memendek dan menebal. Kemudian kita masuk ke tahapan meiosis yang dimulai dari tahap profase 1. Pada tahap ini, tiap pasang kromosom homolog akan bergabung membentuk kromatid tetrad dan mengalami pertukaran genetik atau peristiwa pindah silang. Kemudian inti sel dan membran inti mulai menghilang, sentriol mulai menjauh dan terbentuk benang-benang spindle yang mengikat kromosom. Kemudian masuk ke tahap metafase 1. Pada tahap ini kromosom berjejer di bidang ekuator atau di tengah. Lanjut ke anafase 1, di mana kromosom homolog saling berpisah ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian kita masuk ke tahap telofase 1 dan sitokinesis. Pada tahap ini kromosom menjadi kromatin, nukleus dan membran inti mulai terbentuk kembali. Terjadi pembagian inti sel dan pembagian sitoplasma. Diikuti pembentukan sekat sehingga menjadi 2 sel anak yang bersifat haploid. Kita masuk ke tahap meiosis 2, di mana sel hasil dari pembelahan meiosis 1 akan membelah lagi melalui tahapan-tahapan sama seperti tahapan meiosis pertama. Namun pada meiosis kedua ini tidak terjadi peristiwa pindah silang atau rekombinasi. Nah, kita masuk ke profase kedua. Kemudian ke metafase kedua. Lalu lanjut ke anafase kedua, di mana kromosom tertarik ke 2 kutub yang berlawanan. Lalu lanjut ke tahap telofase kedua, di mana masing-masing sel akan membelah menjadi 2 sehingga sel yang dihasilkan menjadi 4 sel anak yang memiliki sifat haploid. Mari kita perhatikan bagan pembelahan meiosis. Awalnya sel induk yang bersifat diploid atau 2N mengalami replikasi, kemudian mengalami pindah silang, dan
Setelah mengalami fase-fase pembelahan, akan menghasilkan sel anak yang bersifat haploid atau N, di mana jumlah kromosom anak setengah dari kromosom induknya. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan video sebelumnya dan mendengarkan penjelasan dari buku nih, maka kalian pasti dapat menyebutkan perbedaan antara mitosis dan meiosis. Perhatikan tabel pembeda berikut. Yang pertama, tahap pembelahan mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Kemudian jumlah sel yang dihasilkan untuk mitosis 2 sel, sedangkan untuk meiosis 4 sel. Dilihat dari jumlah kromosom sel anak, untuk mitosis sama dengan induknya, sedangkan untuk meiosis setengah dari sel induknya. Untuk sifat kromosom anak pada mitosis sifatnya diploid atau 2N, sedangkan pada meiosis bersifat haploid atau N. Kemudian tempat pembelahan untuk pembelahan mitosis ada di sel tubuh atau somatik, sedangkan untuk pembelahan meiosis ada di sel kelamin atau gamet. Kemudian dilihat dari proses pembelahannya. Pada pembelahan mitosis, kromosomnya tidak berpasangan dan tidak mengalami pindah silang, sedangkan pada pembelahan meiosis, kromosomnya berpasangan dan mengalami pindah silang atau pertukaran informasi genetik. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Buku ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.